hidup bernyawa pada akhirnya tentu akan mengalami kematian. Akan tetapi, ternyata ada sobat-sobat Otan yang kerap dianggap sebagai simbol kematian. Mereka dianggap sebagai pembawa pesan, atau kemunculannya dijadikan pertanda. Uniknya, kebanyakan dari mereka adalah hewan-hewan yang berwarna hitam. Kucing hitam ini misalnya. Ada mitos kepercayaan kalau si kucing hitam berjalan melintasi bekas jejak seseorang, maka nasib buruk akan mengikuti orang tersebut. Ada juga yang percaya kalau si kucing hitam berbaring di kasur seseorang, seolah orang tersebut sedang di akhir hayatnya. Karena sering dianggap pertanda buruk, makanya zaman dulu tidak banyak orang yang berani memelihara si kucing yang berwarna hitam legam. Kasihan kamu, Sob, jadi korban pilih kasih. Akan tetapi berbagai kebudayaan seolah sependapat kalau mata si kucing dianggap mampu melihat apa yang tidak bisa manusia lihat. Kenapa bisa begitu ya, Sob? Si kucing hitam juga sering dianggap peliharaan penyihir. Bahkan dituduh sebagai penyihir yang menyamar jadi bentuk kucing. Tapi semua itu jelas belum terbukti kebenarannya ya. Otan sih yakin kamu kesayangan semua orang kok, Sob, apapun warnanya. Tapi ngomong-ngomong soal penyihir, Otan jadi ingat kisah si hitam lain yang satu ini. Di tengah belantara hutan rimba, hiduplah seorang penyihir cantik yang baik, pelindung para hewan. Dialah Maleficent. Ditemani sang gagak yang setia, dia berkeliling memeriksa keamanan dan ketentraman para penghuni hutan. Kalau ada yang berani berlaku jahat merusak hutan dan mengganggu hewan-hewan di sini, jangan salahkan Maleficent kalau dia murka dan marah. Bisa-bisa disihir jadi ulat Hongkong makanannya si gagak loh. Ih. Loh. Kenapa tiba-tiba aura si Maleficent berubah? Kamu marah sama siapa, Sen? Kamu gak marah sama Otan kan? Kita kan friend. Aduh, burungnya terbang lah. Jangan nongol juga lah. Ulang. Ternyata Kak Gaby lagi syuting video klip ala-ala cosplay toh. Bos, batu. Capek tau. Bos. Kalau bukan Raden, gagak biasa mungkin sudah takut lihat tanduk sama makeupnya Kak Gaby yang sangar. Tapi kalau Raden sih, nganteng-nganteng aja di tangan Kak Gaby. Maklum saja, Raden adalah gagak jinak, teman. Oh iya, ngomong-ngomong, teman di rumah mungkin pernah dengar kalau di berbagai kebudayaan, gagak identik dengan mitos buruk dan legenda. Di Eropa, gagak dipercaya jadi hewan peliharaan penyihir. Penyihir maksud Otan. Di Amerika, masyarakat suku Indian kuno percaya dalam tafsir mimpi, gagak diartikan pembawa pesan roh nenek moyang. Bahkan, budaya Tiongkok mempercayai kehadiran gagak sebagai pertanda nasib sial. Semua legenda itu melekat pada gagak karena sifat-sifat alami yang dimilikinya, teman. Dari ciri fisiknya saja, gagak berwarna hitam pekat di seluruh tubuhnya. Suaranya yang serak dan parau terdengar berisik mengerikan. Apalagi jika sebagai kawanan, gagak sering terlihat bermigrasi dalam jumlah yang banyak, sehingga terkesan keroyokan dan menakutkan. Sayang sekali, semua kesan negatif itu yang akhirnya terus melekat dan justru melupakan sifat aslinya gagak sebagai hewan yang cerdik, setia kawan, dan pintar mengingat. Loh, kok ada gagak yang main sama anak-anak gitu? Kalian gak takut apa sama mitos buruk tentang si gagak? Kenalin teman, ini Wowo, si gagak peliharaan yang sudah jinak dan akrab sama warga sini. Shh, Wowo boleh terkenal di wilayah ini. Tapi, burung gagak tetap menyimpan mitos sebagai burung pertanda kematian.
Namun, jika si hitam datang, maka malapetaka dan kematian akan terjadi. Ih, zaman sekarang kok masih percaya mitos sih? Coba kita tanya tetangga sini lagi deh. Kira-kira pada takut nggak ya sama image burung gagak? Enggak, malah takut sih sama burung. Apalagi wow, udah ngerti, udah tahu burungnya siapa gitu. Wah, berarti ibu nggak percaya sama mitos negatif tentang burung gagak ya? Tapi nggak boleh dipercaya. Itu kan dosa ya. Berarti kita mendahului Allah gitu. Setuju, Bu. Kasihan kan burung gagak jadi korban fitnah mitos-mitos yang nggak perlu dipercaya oleh manusia. Nah, hewan lain yang juga dianggap simbol kematian berikutnya, pasti kalian tidak menyangka deh. Ya, kupu-kupu. Bagi orang Indonesia, mitos kupu-kupu masuk ke dalam rumah dapat diartikan sebagai pertanda akan kedatangan tamu kan? Nah, bagi masyarakat barat sana, tidak demikian teman. Kedatangan si kupu-kupu dianggap pertanda kematian akan datang menjemput. Tapi tenang aja, mitos ini disikapi masyarakat sana sebagai hal yang baik kok. Seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis, kematian juga dianggap sekaligus kelahiran kembali untuk pindah ke dunia berikutnya. Makanya si kupu-kupu jadi pengingat agar kita mensyukuri kehidupan yang masih kita nikmati. Dan setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih indah. Cakep. Yang terakhir nih, Sobat Otan yang mitosnya jadi dikeramatkan sebagian masyarakat karena jadi simbol kematian. Rusa. Bagi masyarakat Eropa, rusa menjadi simbol kehidupan setelah kematian, sihir, dan juga dipercaya sebagai pertanda akan datangnya bencana. Iya, kalau sampai ada rusa yang ditemukan mati, maka artinya malapetaka akan datang juga ke wilayah itu. Dalam mitologi, rusa juga dipercaya sebagai perwujudan dewa ketika turun ke bumi. Makanya, kalau sampai ada rusa yang mati, bisa-bisa mengundang kemarahan dewa lainnya dan membawa petaka bagi manusia. Hai kalian, lagi pada ngapain sih? Lomba maraton. Tapi kalau melawan kalian, Otan sudah pasti kalah. Gimana enggak? Rusa memiliki kecepatan berlari rata-rata 80-90 km per jam. Artinya, mereka bisa melebihi kecepatan seekor harimau yang hanya 60-70 km per jam. So pasti dong kalau Sobat Otan ini tidak bisa dikejar dengan mudah. Betul nggak Sob? Tapi kalian tahu nggak alasan kenapa rusa dapat predikat atlet lari tercepat? Pelari cepat maksudnya. Tidak lain tidak bukan karena mereka memiliki elastisitas, rangka, dan otot kaki yang sangat kuat. Jadi sekalinya lari, wush, yang lain pasti ketinggalan. Ambulans! Mana ambulans? Ada bayi rusa yang baru saja terjatuh dalam perlombaan ini. Ayo Sob, segera bangkit. Jangan mau kalah sama yang lain. Loh, si bayi ini kok malah tiduran ya? Kamu kenapa Sob? Teman, ternyata bayi rusa ini telah kehabisan tenaga. Berbeda dengan rusa yang sudah dewasa, tenaga si kecil ini belum cukup kuat berlari dalam jangka waktu yang lama. Tapi tenang, ia hanya butuh istirahat sejenak dan kemudian kembali mengejar rombongannya. Mantap! Ular! Ya ampun, ternyata para gerombolan rusa berlari ke sana kemari karena ada ular. Tolong, ada ular di dalam kandang. Syukurlah ada paman kiper yang berhasil mendengar teriakan Otan.
Paman. Sepertinya ular ini tidak suka dengan kehadiran kita. Teman, ular piton memang seringkali menjadi ancaman predator bagi para rusa ini, teman. Apalagi bayi rusa yang lemah kerap menjadi incaran empuk bagi ular. Akhirnya, Paman berhasil mengevakuasi ular ini, teman. Syukurlah.